Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda Jawa Timur merantau ke Jepang dan bekerja pada majikan yang memikat. Sementara anak majikan diam-diam mendekatinya. Awalnya ia hanya ingin bertahan hidup, tapi perhatian keduanya membuatnya goyah. Ia mulai memanfaatkan perasaan yang tumbuh, hingga berubah jadi rahasia yang membuatnya ketagihan. Saat batas dilanggar dan segalanya terancam terbongkar, satu pertanyaan muncul. Apakah semua ini akan berakhir dengan kehancuran? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Pagi itu, langit di sebuah desa kecil di Jawa Timur masih berwarna gelap kebiruan. Udara dingin menusuk kulit, dan suara ayam berkokok terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan. Pria muda itu berdiri di depan rumah sederhana milik keluarganya, memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi saksi dari semua perjuangan hidupnya sejak kecil. Dindingnya yang sederhana, halaman kecil yang sering ia sapu setiap pagi, dan pintu kayu yang sudah mulai usang, semuanya menyimpan kenangan yang sulit ia tinggalkan. Di tangannya, ia menggenggam koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang penting. Tidak banyak, tetapi cukup untuk memulai kehidupan baru di tempat yang sangat jauh dari rumah. Ia bukan berasal dari keluarga berada. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya, melakukan apa saja yang bisa ia kerjakan demi meringankan beban keluarga. Kadang ia membantu di sawah, kadang bekerja serabutan di sekitar desa. Meski hidup sederhana, ia tidak pernah kehilangan semangat untuk bermimpi. Ia ingin melihat dunia yang lebih luas, ingin merasakan hidup yang lebih baik, dan yang terpenting, ia ingin membahagiakan orang tuanya. Ketika kesempatan untuk bekerja di Jepang datang, ia tahu itu bukan keputusan yang mudah. Ia harus meninggalkan keluarga, teman, dan semua yang ia kenal. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang dua kali. Perjalanan menuju Jepang bukanlah hal yang instan. Ia harus melalui berbagai pelatihan, mulai dari belajar bahasa hingga memahami budaya kerja yang sangat berbeda. Hari-harinya dipenuhi dengan latihan disiplin, bangun pagi, dan belajar hal-hal baru yang sebelumnya terasa asing. Ia sering merasa lelah, bahkan ragu apakah ia mampu melewati semua itu. Namun setiap kali ingat wajah orang tuanya, ia kembali menguatkan diri. Ia berjanji dalam hati bahwa semua usaha ini tidak akan sia-sia. Ia ingin pulang suatu hari nanti dengan membawa kebanggaan, bukan penyesalan. Setelah melewati semua proses panjang itu, akhirnya ia benar-benar tiba di Jepang. Segalanya terasa berbeda, jalan yang bersih, bangunan yang tertata rapi, dan suasana yang begitu tenang namun sibuk di saat yang sama. Ia sempat merasa kecil di tengah dunia yang terasa begitu maju. Namun ia tidak punya banyak waktu untuk merasa canggung. Ia langsung diarahkan ke tempat kerjanya sebagai sopir pribadi. Pekerjaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi ia tahu tanggung jawabnya besar. Ia harus menjaga sikap, tepat waktu, dan memastikan majikannya selalu merasa nyaman. Hari pertama bekerja menjadi momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Mobil yang ia kendarai berhenti perlahan di depan sebuah rumah besar dengan desain modern yang indah. Halamannya luas, tertata rapi, dan terlihat sangat berbeda dari rumah yang ia tinggalkan di kampung. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya yang mulai gugup. Ketika pintu rumah itu terbuka, ia melihat sosok majikannya untuk pertama kali. Seorang wanita muda berdiri di sana, dengan penampilan yang rapi, percaya diri, dan aura yang begitu kuat. Senyumnya tipis namun terasa hangat, membuatnya sedikit lebih tenang, sekaligus semakin sadar bahwa kehidupannya benar-benar telah berubah. Sejak pertemuan pertama itu, hari-harinya mulai berjalan dengan ritme yang baru. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, memastikan mobil selalu dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Setiap gerakannya ia lakukan dengan hati-hati, takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Majikannya bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi setiap instruksi yang diberikan selalu jelas dan tegas. Anehnya, di balik sikap profesional itu,
Ada sesuatu yang membuatnya merasa diperhatikan. Tatapan mata majikannya sesekali terasa lebih lama dari yang seharusnya, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tidak diucapkan. Ia mencoba mengabaikan hal itu, menganggapnya sebagai perasaannya saja yang berlebihan. Hari demi hari berlalu, dan ia mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Ia mulai mengenal jalan-jalan di sekitar kota, memahami jadwal majikannya, dan bahkan bisa menebak kemana tujuan berikutnya tanpa harus diberitahu terlebih dahulu. Kepercayaan mulai tumbuh. Majikannya tidak lagi selalu memberikan instruksi detail, seakan sudah yakin bahwa ia bisa diandalkan. Hal itu membuatnya bangga, tetapi juga menambah beban di hatinya. Ia tidak ingin mengecewakan orang yang sudah memberinya kesempatan sebesar ini. Di sela-sela kesibukan, ia sering teringat rumahnya di Jawa Timur, suara ibunya, tawa teman-temannya, dan suasana hangat yang kini hanya bisa ia kenang dari jauh. Suatu sore, rutinitasnya sedikit berubah. Majikannya memintanya menunggu lebih lama di depan sebuah bangunan yang tampak seperti tempat kursus atau sekolah privat. Ia menurut tanpa banyak bertanya. Ketika pintu bangunan itu terbuka, seseorang keluar dan berjalan menuju mobil. Untuk sesaat, ia terdiam. Seorang gadis muda dengan wajah cerah dan ekspresi penuh semangat mendekat. Ia bukan anak kecil, tetapi juga belum sepenuhnya terlihat dewasa. Gadis itu membuka pintu mobil dengan santai, lalu duduk di kursi belakang tanpa ragu. "Halo," sapanya singkat, dengan nada ramah yang terasa berbeda dari sikap majikannya. Sejak saat itu, ia mengetahui bahwa gadis tersebut adalah anak majikannya. Berbeda jauh dengan ibunya, gadis itu lebih terbuka dan mudah berbicara. Di dalam mobil, ia sering memulai percakapan, menanyakan hal-hal sederhana seperti asalnya, makanan favorit, atau bagaimana rasanya tinggal jauh dari keluarga. Awalnya ia menjawab seperlunya, menjaga batas sebagai seorang pekerja. Namun sikap gadis itu yang hangat dan tidak berjarak perlahan membuatnya merasa lebih nyaman. Tawa kecil gadis itu sering mengisi suasana di dalam mobil, membuat perjalanan yang biasanya sunyi menjadi lebih hidup. Tanpa disadari, kehadiran dua sosok yang sangat berbeda itu mulai memengaruhi dirinya dengan cara yang tidak ia mengerti. Majikannya yang tenang dan penuh wibawa membuatnya segan, sementara anak majikannya yang ceria membuatnya merasa dekat. Ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara kagum, nyaman, dan bingung. Setiap hari, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap profesional, untuk tidak melibatkan perasaan dalam pekerjaannya. Namun semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin ia merasa bahwa batas itu perlahan mulai memudar. Ia belum tahu bahwa perasaan-perasaan kecil yang ia abaikan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit di kemudian hari. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Ia mulai menantikan momen ketika harus menjemput anak majikannya, bukan karena kewajiban, tetapi karena percakapan ringan yang selalu terjadi di dalam mobil. Gadis itu sering bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, bahkan hal-hal kecil yang membuatnya kesal atau bahagia. Ia mendengarkan dengan sabar, sesekali tersenyum atau mengangguk. Tanpa disadari, ia mulai merasa menjadi bagian kecil dari kehidupan gadis itu. Perasaan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya lupa bahwa posisinya hanyalah seorang sopir. Di sisi lain, hubungan dengan majikannya juga mengalami perubahan yang perlahan namun terasa nyata. Wanita itu mulai lebih sering berbicara dengannya, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga hal-hal umum. Kadang ia bertanya apakah ia sudah makan, atau apakah ia merasa lelah setelah seharian bekerja. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terasa hangat, berbeda dari sikap awal yang cenderung dingin dan formal. Ia merasa dihargai, dianggap sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Hal itu membuatnya semakin sulit menjaga jarak emosional. Suatu malam, setelah mengantar majikannya pulang dari sebuah acara, suasana terasa berbeda. Rumah sudah sepi, lampu-lampu menyala redup, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Majikannya tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia berdiri sejenak di dekat mobil, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pria itu menunggu dengan tenang,
meski hatinya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Wanita itu akhirnya berbicara, mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Kata-kata itu sederhana, tetapi cara ia mengucapkannya membuat suasana terasa lebih dalam dari sekadar ucapan formal. Sejak malam itu, pria tersebut mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap setiap sikap dan perhatian yang diberikan majikannya. Senyuman kecil, nada suara yang lembut, bahkan cara wanita itu memanggil namanya, semuanya terasa memiliki arti lebih. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bentuk kebaikan seorang atasan kepada bawahannya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa ia mulai berharap lebih. Harapan yang seharusnya tidak ia miliki sebagai seseorang yang datang hanya untuk bekerja. Di saat yang sama, kedekatannya dengan anak majikannya juga semakin dalam. Gadis itu tidak lagi sekadar berbicara di dalam mobil, tetapi mulai mengajaknya berbincang lebih lama, bahkan terkadang menunggunya sebelum ia pulang ke tempat tinggalnya. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan tanpa sadar menciptakan momen-momen yang terasa hangat. Pria itu kini benar-benar berada di tengah dua dunia yang berbeda. Satu penuh ketenangan dan kedewasaan, satu lagi penuh keceriaan dan kehangatan. Ia tahu bahwa situasi ini tidak sederhana, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu diinginkan dan berarti. Dan perasaan itu mulai mengaburkan batas yang seharusnya tidak pernah ia lewati. Waktu terus berjalan, dan tanpa ia sadari, ia telah melangkah terlalu jauh dari batas yang seharusnya ia jaga. Awalnya, semuanya terasa seperti kebetulan, tatapan yang terlalu lama, percakapan yang terlalu pribadi, dan momen kebersamaan yang seharusnya tidak terjadi. Namun lama-kelamaan, semua itu berubah menjadi kebiasaan. Ia mulai menikmati perhatian dari keduanya, merasa istimewa di antara dua sosok yang begitu berbeda. Dalam hatinya, ia tahu ini salah. Ia tahu posisinya hanya seorang pekerja. Tetapi perasaan dihargai dan diinginkan membuatnya mengabaikan suara kecil yang mencoba mengingatkannya. Ia mulai menjalani kehidupan yang seolah terbagi dua. Di hadapan orang lain, ia tetap menjadi sopir yang profesional, tenang, patuh, dan tidak banyak bicara. Ia menjalankan tugasnya dengan baik, tidak pernah terlambat, dan selalu menjaga sikap. Namun di balik itu semua, ia menyimpan rahasia yang semakin hari semakin berat. Setiap senyuman yang ia berikan kini memiliki arti tersembunyi. Setiap percakapan terasa lebih dalam dari yang terlihat. Ia menjadi seseorang yang berbeda, tergantung dengan siapa ia berada. Dan tanpa disadari, hal itu mulai menguras perasaannya sendiri. Hubungannya dengan anak majikannya berkembang dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Gadis itu mulai lebih sering mencarinya, bukan hanya saat membutuhkan tumpangan, tetapi juga untuk sekadar berbicara. Mereka berbagi cerita tentang mimpi, tentang masa depan, bahkan tentang perasaan yang selama ini tidak pernah diungkapkan kepada orang lain. Pria itu merasa nyaman, seolah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun di balik kenyamanan itu, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Ia sadar bahwa kedekatan ini tidak seharusnya terjadi, apalagi tanpa sepengetahuan majikannya. Sementara itu, hubungan dengan majikannya juga berubah menjadi lebih rumit. Wanita itu mulai menunjukkan sisi yang lebih terbuka, lebih personal, dan lebih bergantung padanya dalam hal-hal tertentu. Ia sering diminta menemaninya lebih lama, bahkan hanya untuk sekadar duduk dan berbicara setelah hari yang melelahkan. Dalam momen-momen seperti itu, pria tersebut merasakan kedekatan yang berbeda, tenang, dalam, dan penuh makna. Ia merasa dipercaya, dan kepercayaan itu justru membuatnya semakin terikat. Ia mulai terjebak dalam perasaan yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Semua yang ia jalani kini terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Ia tahu bahwa satu langkah saja bisa membuat semuanya runtuh. Namun bukannya mundur, ia justru terus melangkah, seakan berharap bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia bisa mengendalikan keadaan, bahwa rahasia ini akan tetap tersembunyi selamanya. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang perlahan tumbuh.
Ketakutan bahwa suatu hari nanti, semua yang ia sembunyikan akan terbongkar, dan saat itu terjadi, ia harus menghadapi konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketakutan yang selama ini hanya ia rasakan dalam diam akhirnya mulai menunjukkan bentuknya. Suasana di rumah itu perlahan berubah, meski tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Tatapan majikannya kini terasa berbeda, lebih tajam, lebih penuh tanya. Sementara anak majikannya juga mulai bersikap tidak seperti biasanya, kadang terlalu diam, kadang justru terlalu banyak bicara seolah menutupi sesuatu. Pria itu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Ia mencoba bersikap biasa, menjalankan pekerjaannya seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi di dalam hatinya, kegelisahan terus tumbuh dan tidak bisa ia abaikan lagi. Semuanya benar-benar berubah pada suatu malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat itu, ia berpikir semuanya masih aman, masih berada dalam kendali. Namun sebuah kejadian kecil, yang sebelumnya ia anggap sepele, justru menjadi awal dari terbongkarnya semua rahasia. Tanpa sengaja, majikannya melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Mungkin hanya sebuah pesan singkat, mungkin sebuah momen yang tertangkap tanpa sengaja, tetapi cukup untuk membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Waktu seakan berhenti saat itu juga. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Reaksi yang muncul tidak seperti yang pernah ia bayangkan. Tidak ada teriakan keras atau kemarahan yang meledak-ledak. Justru yang ada adalah keheningan yang terasa jauh lebih menekan. Majikannya berdiri dengan wajah yang sulit dibaca, antara kecewa, terluka, dan tidak percaya. Anak majikannya hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun. Pria itu sendiri merasa tubuhnya kaku, pikirannya kosong, dan kata-kata seakan hilang begitu saja. Dalam diam itu, semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan tiba-tiba terasa begitu jelas, dan begitu salah. Keputusan diambil tanpa perlu banyak perdebatan. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa diperbaiki dalam sekejap. Majikannya memilih untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang tegas. Ia tidak lagi diizinkan bekerja di rumah itu. Semua fasilitas yang selama ini ia nikmati harus ia tinggalkan. Dalam waktu singkat, ia harus bersiap untuk kembali ke Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan panjang lebar, tidak ada ruang untuk memperbaiki kesalahan. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa semua yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Dalam perjalanan pulang, ia duduk diam di dalam pesawat, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan, tentang rumah di Jawa Timur yang ia tinggalkan, tentang hari pertama ia tiba di Jepang, dan tentang semua keputusan yang ia ambil sejak saat itu. Ia akhirnya menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kesempatan, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaganya. Ia memang datang dengan niat baik untuk mengubah nasib, tetapi di tengah perjalanan, ia kehilangan arah. Kini, ia kembali ke titik awal, membawa pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan, bahwa satu pilihan yang salah bisa mengubah segalanya, dan tidak semua hal bisa diperbaiki setelah semuanya terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.